Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IRC Education. Baiklah, hari ini kita akan sedikit berbahas tentang bulan Ramadan karena alhamdulillah hari ini hari pertama kita di bulan suci Ramadan. Dengan kita di sini ada pemateri Dr. Haji Muhammad Makrusali SAG MPD. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Bagaimana kegiatan hari ini? Alhamdulillah cukup padat ya, karena hari ini adalah hari pertama Ramadan ya, jadi banyak yang harus disiap-siapkan. Nah, Bapak penceramah juga ya? Ya, Pak? jadi harus keliling ya, kita Iya. kemana-mana. Karena kita ini memang ya bekerja untuk umat. Baik Pak, insya Allah kita di sini akan membahas tentang mempersiapkan diri kita di bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih. Ya, memang itu penting ya. Silakan. Baik, terima kasih pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala bil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada awal Ramadan ini kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat fisik kita, ya teman-teman, sehat rohani kita, itulah yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan sebagai hamba Allah yang bersyukur dan terus istiqomah dengan kesyukurannya, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai manusia yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harus mampu bertafakur dengan baik, harus mampu mengintrospeksi diri dengan baik. Karena itulah manusia punya fungsi evaluasi diri namanya. Dengan adanya evaluasi diri inilah kita sebagai hamba yang berpikir harus mengetahui hak-hak dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Wabil khusus kewajiban kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Inilah nikmat yang besar yang kita terima hari ini. Mudah-mudahan sebagai hamba yang bersyukur mampu menjalankan kewajiban-kewajiban kita, wabil khusus kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, Mas Agus serta teman-teman yang lainnya, bahwa ketika awal Ramadan datang, ketika awal Ramadan sudah menghampiri kita dan kita berada di bulan Ramadan, maka hal terbaik yang mesti kita laksanakan adalah menyambutnya dengan hati yang bersih. Menyambut hati dengan yang bersih ini artinya bahwa ada kebahagiaan yang kita rasakan, ada kesenangan yang kita rasakan, ada kebanggaan yang kita rasakan, kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Karena tidak semuanya saudara-saudara kita bisa berjumpa dengan Ramadan seperti hari ini yang kita laksanakan. Karena ada saudara-saudara kita yang mungkin setahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, 2 minggu yang lalu, atau bahkan sehari yang lalu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa berjumpa dengan Ramadan. Maka kitalah orang-orang yang beruntung, dan salah satu wujud kita bersyukur dengan kita bisa berjumpa dengan Ramadan adalah berbangga hati, berbahagia hati menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Kenapa demikian? Kita harus bangga, bahagia, karena kita sebagai orang yang beriman, semua perintah Allah yang Allah berikan kepada kita, semuanya itu pasti dampaknya baik. Sekali lagi, semuanya pasti dampaknya baik. Itulah yang harus kita sadari, maka kita harus bahagia, maka kita harus senang. Pertanyaannya, apa sih untungnya kalau kita datang Ramadan itu kita bahagia, kita senang,
Yang pertama di antara keuntungannya adalah bahwa hati kita akan ditenangkan oleh Allah. Bayangkan, ada banyak orang yang memiliki kelebihan tapi hatinya tidak tenang, hatinya tidak nyaman. Tapi kita karena bergembira bahagia dengan Ramadan, kita hatinya ditenangkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, orang yang bahagia datangnya bulan Ramadan dan dia bergembira dan menyambut datangnya Ramadan akan diberikan keberkahan hidupnya. Tidak hanya keberkahan di dunia, tapi juga keberkahan di akhirat. Bayangkan, kita senang saja dengan Ramadan, kita bahagia saja dengan Ramadan, itu Allah akan memberikan keberkahan hidup. Dan yang ketiga, ketika kita bergembira dengan datangnya Ramadan, bahagia dengan datangnya Ramadan, keuntungan yang ketiga adalah kita akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang banyak, karena hati kita bersih, hati kita tulus, hati kita ikhlas, maka disitulah Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain, wabil khusus kepada diri kita. Nah, jadi saudara-saudaraku dimanapun kita berada, maka hari ini yang belum hatinya terbuka, belum hatinya berbahagia, belum hatinya senang dan bahagia, mari kita edukasi hati kita, mari kita edukasi perasaan kita, agar perasaan kita, hati kita menjadi bahagia, menjadi senang. Karena dengan kesenangan dan memuliakan di bulan Ramadan, banyak sekali hikmahnya, banyak sekali manfaatnya. Lalu pertanyaan yang kedua, ini kan awal Ramadan. Apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita persiapkan, dan apa yang harus kita programkan supaya nanti Ramadan dari awal hari ini sampai hari ke-30 itu semuanya berjalan dengan sesuai dengan harapan-harapan kita. Tentunya yang pertama, harus kita niatkan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terbaik untuk kita. Jadi Ramadan hari ini adalah Ramadan terbaik hati kita. Dengan niat bahwa kita bisa memaksimalkan ibadah. Mohon maaf, kalau kita sudah bicara niat, innamal a'malu binniyat, bahwa niat yang kita laksanakan itu benar-benar karena Allah, saking dahsyatnya niat. Sampai Nabi pernah menceritakan saking dahsyatnya niat, orang ketika akan bangun malam sholat tahajud, dia sudah niat untuk melaksanakan sholat tahajud, tapi di tengah tidurnya dia tidak terbangun, maka dia mendapatkan pahala sempurna seperti orang yang sholat tahajud. Itu baru niat. Tetapi jangan dibuat, oh saya niat, tapi ternyata tidak punya itikat baik untuk melaksanakannya. Tapi ini benar-benar dari niatnya saja, ketika itu dilelapkan tidurnya oleh Allah, dia sudah dapat pahala yang sama ketika dia melaksanakan sholat tahajud. Lalu yang kedua, apa yang harus kita persiapkan ke depan sampai 30 hari ke depan? Yang kedua adalah kita punya plan. Apa itu plan? Punya rencana. Apa yang akan kita rencanakan ini? Ini awal Ramadan. Oh, kita punya target 3 kali khatam. Oh, kita punya target 1 juta infak sedekah. Oh, kita punya target sehari memberi makan orang yang berbuka. Walaupun hanya 1 gelas air mineral atau 3 buah butir kurma. Lalu kemudian apa yang harus kita targetkan? Duha kita mau target berapa? Oh, sehari 12 yang paling pas. Tidak sanggup, kita buatkan 8. Tidak sanggup, kita buat 6 atau kita buat 4. Nah, ini adalah plan atau planning yang harus sudah mulai dirancang oleh kita hamba yang pengen Ramadan ini adalah Ramadan terbaik, harus punya program yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita laksanakan untuk menyambut agar Ramadan ke depan ini menjadi lebih keren? Yang ketiga adalah banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa ini artinya apa? Kita berdoa kepada Allah agar pelaksanaan puasa yang kita laksanakan hari ini sampai di ujung Ramadan nanti kita sehat. Kita diberikan kekuatan. Kita diberikan oleh Allah keyakinan. Sehingga kita bisa memilah-milah mana yang harus kita laksanakan. Karena, mohon maaf, banyak saudara-saudara kita ini yang ketika berpuasa,
ya tidak dapat apa-apa. Ya berpuasa niatnya sudah pas, tapi pelaksanaannya tidak. Bagaimana tidak? Setelah puasa niat sahur duduk pinggir jalan sampai maghrib. Apa yang mau didapatnya? Ya ngabuburit. Tapi kalau melaksanakan hal-hal yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justru itu berdampak puasa atau nilai puasa kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, apa yang harus kita targetkan? Kita harus punya strategi. Nah, ini yang penting ini. Kalau kita mahasiswa itu harus punya strategi itu. Kalau pemain bola, strateginya itu kalau misalnya napasnya pas-pasan, nggak panjang, ya jangan dari awal sampai menit terakhir, wah ekstrim. Ya, itu nanti sampai pertengahan perlombaan habis tenaga pingsan. Nah, kita buat step by step. Terus justru kalau bisa itu istiqomah. Istiqomah itu begini, dia nanti itu nanjak. Contoh misalnya, strateginya hari ini awal Ramadan, hari ini kita membaca 1 juz. Besok kalau bisa 1 juz lebih 1 halaman. Besoknya lagi terus sampai nanti ujungnya bisa di hari-hari yang terakhir itu bisa 2 juz, bisa 2 juz setengah 1 harinya. Nah, itulah yang harus kita siasati. Artinya di sini strategi. Nah, strategi termasuk kita juga mencari momen-momen terbaik. Dan jangan sampai momen terbaik misalnya kita memberi makan orang yang berbuka puasa. Itu luar biasa itu. Investasinya sangat luar biasa. Bayangkan saja ketika kita memberikan orang takjil untuk berbuka puasa, itu kita dapat pahala orang yang berpuasa. Bayangkan, kalau kita ngasih 2 orang, kalau kita ngasih 3 orang, dan seterusnya, luar biasa. Maka saya beberapa kali ketemu ada orang yang luar biasa. Dia memberi makan di salah satu pondok pesantren, yang pesantren santrinya itu ada sekitar 200-300 orang. Itu dikasih setiap hari. Bahkan saya dengar kemarin itu menyiapkan hampir 150-200 juta. Luar biasa. Dan ini bagian dari strategi bagaimana kita meraih pahala yang banyak, meraih keberkahan yang banyak. Karena ini kita punya niat menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Itulah diantaranya hal-hal yang perlu kita kuatkan dan kita tekadkan dalam hati kita, karena kita harus punya prinsip lebih baik, dan lebih baik. Itu saja mungkin kajian singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terus bisa melaksanakan puasa di tahun ini. Mudah-mudahan kita kuat, support, dan kita punya ending yang baik adalah la'allakum tattaqun. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, itu tadi yang dapat disampaikan oleh materi kita hari ini. Baik, sebelum itu Pak, ini ada pertanyaan sedikit nih. Oh ya, silakan. Jadi saya sebagai mahasiswa nih, khususnya di era sekarang ini kan banyak sekali godaan-godaan yang memang tidak bisa dihindari sebagai mahasiswa. Apalagi era teknologi ini, kadang lagi buka sosmed, nongol makanan lagi puasa ya. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa ini menghadapi bulan Ramadan sekarang ini yang banyak sekali cobaannya? Ya, itulah tadi yang saya katakan. Maka ketika kita sudah punya niat, kita sudah punya komitmen yang kuat untuk menjadikan puasa ini menjadi puasa terbaik bagi kita, itu biasanya Mas Agus, itu godaannya semakin kuat. Ya, semakin kita mau naik kelas, itu semakin godaannya kuat. Maka apa yang harus dilaksanakan? Yang pertama adalah kuatkan lagi niat. Kuatkan niat itu artinya luruskan niat. Kalau ada hal-hal yang mengganggu, Masya Allah, ini ada orang WA, alangkah enak ini dogan, alangkah enak ini kue, ya skip saja, biasa saja. Dan jangan, kalau kita sudah punya tekad yang kuat, biasanya kan ketika tekad yang kuat itu didasari oleh niat yang kuat.
Ya sudah, tapi kalau kita tidak punya tekad yang kuat, niat yang kuat, ya terus dilihatin. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kita ngelirik terus. Nah, akhirnya setelah kita ngelirik terus, karena kita nggak punya tekad yang kuat, akhirnya kita lari ke kulkas. Nah, itu maka harus. Kemudian yang kedua, pilih-pilih beraktivitas. Kalau seumpamanya kita tidak bisa memilih, oh ini nanti bisa menjebak saya. Oh ini nanti kalau saya melakukan ini nanti bisa saya terjerumus. Oh ini nanti saya melakukan ini nanti bisa tergoda. Maka harus dipilih. Nah ketika kita memilih aktivitas yang harus kita laksanakan, nah itu biasanya setidaknya mengurangi kecenderungan kita untuk melakukan hal-hal yang nanti bisa membatalkan puasa. Dan tidak hanya membatalkan secara zahir, tapi juga membatalkan secara batin. Saya rasa itu Mas Alfi. Terima kasih sebelumnya, Pak. Baiklah, itu tadi yang dapat kami sampaikan, bahwasanya memang di bulan suci Ramadan ini yang pertama niat, teruskan niat, di mana niat ini sebagai fondasi awal kita menghadapi bulan suci Ramadan. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari nanti. Amin. Baiklah, untuk itu saya sebagai host mohon maaf apabila ada salah kata kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.